wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video kali ini. Nama saya Juleka Syaum Salsabila Sahua dan NPM saya adalah 020324111035. Hari ini kita akan membahas tentang penyajian data dalam statistika. Materi ini sangat penting karena akan membantu kita mengorganisir data mentah sehingga lebih mudah dipahami dan siap untuk menganalisis lebih lanjut. Mata kuliah ini diajarkan oleh dosen pengampu Dr. Jufri Jacob, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Mari kita mulai. Dan kita lanjut lebih jauh untuk mendalami. Di sini kita harus tahu dulu apa itu penyajian data. Penyajian data adalah langkah penting dalam analisis statistik. Tujuan utamanya adalah untuk membuat data mentah menjadi lebih teratur, mudah dipahami, dan siap untuk analisis lebih lanjut. Ada dua bentuk utama penyajian data, yaitu tabel dan grafik. Di sini kita akan masuk dalam penyajian data dalam tabel. Tabel adalah salah satu cara untuk menyajikan data secara terstruktur. Ada beberapa jenis tabel yang kita bisa digunakan, tergantung pada jenis data dan tujuan kita. Mari kita lihat jenis-jenis tabel ini. Pertama, kita punya tabel referensi. Tabel ini mengandung keterangan rinci dan digunakan sebagai sumber referensi. Kedua, ada tabel ikhtisar. Tabel ini singkat, sederhana, dan mudah dimengerti. Digunakan untuk memberikan gambaran sistematis tentang hasil penelitian. Dalam tabel bisa disusun dengan berbagai cara, misalnya secara alfabetis, secara geografis, menurut besaran angka, secara historis, atas dasar-dasar kelas yang lazim, dan secara progresif. Baik, di sini kita akan masuk di jenis-jenis tabel. Ada beberapa jenis tabel yang umum digunakan dalam statistika. Pertama, tabel klasifikasi acak atau tunggal. Tabel ini menyajikan data dalam bentuk tunggal, misalnya jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Bali. Kedua, tabel klasifikasi berkelompok. Tabel ini menyajikan data dalam kelompok, misalnya jumlah buruh pabrik berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan. Ketiga, tabel kontingensi. Tabel ini menunjukkan hubungan antara dua atau lebih variabel, misalnya hubungan antara pekerjaan dan jenis olahraga yang diminati. Terakhir, tabel distribusi frekuensi. Tabel ini menyajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi, misalnya penghasilan nasabah bank. Mari kita lihat beberapa contoh tabel. Pertama, contoh tabel klasifikasi acak. Tabel ini menunjukkan jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Bali dari tahun ke tahun. Kedua, contoh tabel klasifikasi berkelompok. Tabel ini menunjukkan jumlah buruh pabrik berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan. Ketiga, contoh tabel kontingensi. Tabel ini menunjukkan hubungan antara pekerjaan dan jenis olahraga yang diminati. Terakhir, contoh tabel distribusi frekuensi. Tabel ini menunjukkan distribusi frekuensi penghasilan nasabah bank. Jenis-jenis diagram dalam statistika. Ada beberapa jenis diagram yang umum digunakan dalam statistika. Pertama, diagram garis atau disebut dengan poligon. Diagram ini menghubungkan titik-titik data dengan garis lurus, cocok untuk data direct waktu. Kedua, diagram batang atau disebut dengan histogram. Diagram batang ini menggunakan batang vertikal atau horizontal untuk menunjukkan frekuensi data. Ketiga, diagram lingkaran atau disebut dengan pie diagram. Diagram ini menggunakan lingkaran yang dibagi menjadi beberapa sektor untuk menunjukkan proporsi. Keempat, diagram pencar. Diagram pencar ini menunjukkan hubungan antara dua variabel dengan titik-titik pada bidang dua dimensi. Kelima, diagram gambar atau lambang. Ini menggunakan gambar atau lambang untuk mewakili data. Keenam, diagram peta atau kartograf. Diagram ini menggunakan peta geografis untuk menunjukkan data spasial. Ketujuh, poligon frekuensi. Ini adalah grafik garis yang menghubungkan titik-titik frekuensi kelas interval. Kedelapan, yang terakhir yaitu ogif. Ogif ini adalah grafik garis yang menghubungkan titik-titik frekuensi kumulatif. Mari kita lihat beberapa contoh diagram. Pertama, contoh diagram garis poligon. Diagram ini menghubungkan titik data dengan garis lurus untuk menunjukkan tren waktu. Kedua, contoh diagram batang atau disebut dengan histogram. Diagram ini menggunakan batang untuk menunjukkan frekuensi data dalam kategori tertentu. Ketiga, contoh diagram lingkaran atau pie diagram. Diagram ini menggunakan lingkaran yang dibagi menjadi beberapa sektor untuk menunjukkan proporsi masing-masing kategori. Keempat, contoh diagram pencar. Diagram pencar ini menunjukkan hubungan antara dua variabel dengan titik pada bidang dua dimensi. Kelima, contoh diagram gambar atau lambang. Diagram ini menggunakan gambar satu lambang untuk mewakili data.
Keenam, diagram peta atau kartogram. Diagram ini menggunakan peta geografis untuk menunjukkan data spasial. Ketujuh, contoh gambar poligon frekuensi. Diagram ini menghubungkan titik-titik frekuensi kelas interval dalam distribusi frekuensi. Kedelapan, contoh ogive. Contoh ini menghubungkan titik-titik frekuensi kumulatif dalam distribusi frekuensi. Ada beberapa peraturan umum yang perlu kita ikuti. Saat menggambar grafik, pertama, pemilihan jenis grafik. Pilih jenis grafik yang sesuai dengan data dan tujuan analisis. Kedua, nama atau title. Ditempatkan nama grafik ini di atas atau di bawah grafik untuk memberikan informasi singkat tentang isi grafik. Ketiga, skala dan garis kisi-kisi. Jarak skala harus profesional untuk memberikan gambaran yang akurat. Keempat, pemberian tekanan. Gunakan warna atau garis yang berbeda untuk menunjukkan poin penting. Setelah kita mengetahui poin-poin penting untuk menggambarkan grafik, di sini kesimpulan sayanya, penyajian data dalam statistika sangat penting untuk mempermudah analisis. Gunakan tabel untuk data rinci dan grafik untuk penggambaran umum. Pilih jenis grafik yang tepat sesuai dengan data dan tujuan analisis. Sekian dari saya, Zulaikha Syam Salsabila Usahua dengan NPM 020324111035. Mata kuliah ini diajarkan oleh Dr. Jufri Jacob, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.